Tutorial submit artikel di Jurnal Ilmiah Part 2 ini merupakan tutorial dari video sebelumnya, yaitu tentang cara mudah download artikel. Buat kamu yang belum lihat video cara mudah download artikel, bisa saksikan dulu video sebelumnya agar di video ini kamu tidak kebingungan. Saksikan terus ya. Baik, buat kamu yang baru bergabung di video saya ini dan baru lihat tayangan saya ini, silahkan subscribe terlebih dahulu agar kamu bisa punya warning atau notifikasi video saya selanjutnya. Baik, kita akan mulai tutorialnya. Jadi bagaimana cara untuk mencari dan download artikel terlebih dahulu. Seperti di video sebelumnya, saya menjelaskan bahwa kalau kamu mencari suatu artikel, kamu bisa masuk ke kolom pencarian Google. Di sini kamu bisa menuliskan nama jurnal yang diikuti dengan program studi kamu masing-masing. Nah, dalam hal ini, karena yang request itu adalah program studi pendidikan anak usia dini, jadi saya akan mencontohkan bagaimana cara mencari artikel dari jurnal pendidikan anak usia dini. Jadi di kolom pencarian Google ini kita tuliskan jurnal pendidikan anak usia dini. Nah, pada saat sudah ada jurnal pendidikan anak usia dini, lalu kita lakukan enter. Nah, pada saat kita melakukan enter ini, kita akan dibawa ke 10 halaman pencarian dari Google, dan ini adalah jurnal-jurnal tentang pendidikan anak usia dini. Berikutnya kamu pilih saja salah satu situs yang menurut kamu yang baik. Nah, saya akan mencoba untuk mengklik salah satu jurnal, yaitu jurnal obsesi, jurnal pendidikan anak usia dini. Nah, pada saat kita sudah memilih, kita klik. Setelah kita klik, kita akan dibawa ke halaman website jurnal tersebut. Nah, sebelum kita mencari artikel dari jurnal ini, kita harus perhatikan dulu, seperti di video sebelumnya saya jelaskan bahwa jurnal yang baik itu adalah jurnal yang bisa diakses secara online. Contohnya ini, jurnal obsesi, jurnal pendidikan anak usia dini, open access. Nah, disebut open access berarti ini terbuka untuk siapa saja. Nah, pada saat saya tahu jurnal ini kan saya mencarinya dari kolom pencarian Google. Nah, berarti ini kan bisa diakses oleh setiap orang. Kemudian ciri yang berikutnya, jurnal yang baik itu harus ada ISSN, baik itu online dan ISSN maupun yang print atau cetak. Nah, untuk sekarang ini ISSN sudah diarahkan ke online semua. Tapi dulunya itu adalah hard copy atau berupa print. Jadi jurnalnya di print. Kalau yang lama-lama, dan kalau yang terbaru itu sudah berupa PDF secara online. Nah, ciri berikutnya jurnal yang baik itu selain open access, selain ada ISSN, nah itu juga di bagian menunya itu ada tombol register. Tombol register ini adalah fungsinya untuk login kalau misalnya kamu nanti punya artikel ingin diterbitkan di jurnal obsesi, berarti pakai sistem akun ini. Nah, berarti kan pakai daftarnya itu harus ada tombol register. Kalau tidak ada di kolom menu, kamu boleh coba klik di login ini. Oke, berarti ini ada tombol register. Nah, nanti kita kupas satu-satu ciri-cirinya ya. Betul apa enggak ini adalah jurnal yang bagus. Nah, ini tombol registernya sudah ada. Dan kemudian ciri yang keempat yang saya jelaskan, itu di video sebelumnya saya bilang harus ada template artikelnya. Nah, kita lihat ke bawah, kamu scroll. Nah, di sini ada download article template. Nah, berarti jurnal obsesi ini secara umum adalah jurnal yang baik karena dia open access, ada ISSN, ada tombol register untuk kamu daftar, nanti punya akun sendiri. Dan dia punya artikel template, download artikel template. Ini bentuknya Word. Nah, ini adalah sistematika penulisan yang diinginkan oleh jurnal obsesi. Nah, kita kupas satu-satu. Kalau open access sudah jelas, bisa diakses secara online.
Kemudian ISSN online print, kita buktikan ISSN ini betul atau hanya tampilan saja. Kita bisa cek di halaman about jurnalnya, di home-nya. Kita perhatikan ke bawah. Nah, ini kan ada informasi tentang ISSN. Nah, ini kan bisa diklik. Coba klik apa betul resmi apa tidak ISSN-nya. Saya coba klik ya. Oke, nah ini menunjukkan bahwa yang disebut dengan ISSN online itu adalah kepanjangannya International Standard Serial Number Indonesia. Nah, ISSN ini dikeluarkan oleh LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Nah, ini pusat data dan dokumentasi ilmiah. Kalau kita lihat datanya di sini kan ada nomor ID-nya. Ini jelas nomor ID-nya ya. Kemudian saya lihat nomor ISSN-nya juga ada. Dan ini namanya jelas, Jurnal Obsesi, Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, dan ada barcode-nya. Nah, berarti kalau kita klik nomor ISSN-nya, waktu diklik lalu mengarah kepada data ini, berarti ini legal, resmi, dan diakui oleh LIPI. Baik, saya tutup. Kemudian kita cek lagi ISSN print-nya. Tinggal klik saja di sini. Nah, ini harusnya menunjukkan hal yang sama juga, oke, sama seperti tadi tampilannya. Nah, dulu jurnal ini ternyata namanya ini, Jurnal PAUD Tambusai. Nah, berubah nama jadi Jurnal Obsesi, dan ini nomor ISSN-nya yang cetak. Barcode-nya juga ada. Nah, berarti ini juga menunjukkan resmi. Jadi, jurnal ini ada dari 2014, lalu tadi 2017 yang saya lihat, sekarang sampai 2020, berarti ada track record bahwa jurnal ini baik, mengalami pengembangan lah ya, berkembang. ISSN sudah, kita coba cek tombol registernya, apakah betul kita bisa daftar. Nah, ini kita klik tombol register. Kalau kita klik tombol register, harusnya kita dibawa ke dalam kolom isian yang memuat nama-nama kita. Oke, sudah betul. Berarti tombol registernya ini adalah bisa berfungsi. Nah, kalau kamu program studinya pendidikan anak usia dini, ini saya rekomendasikan untuk masuk ke sini ya. Karena kelengkapan ciri-ciri jurnal yang bagusnya udah oke banget nih. Nah, sekarang saya mau mengajarkan gimana caranya register dulu, punya akun dulu. Nah, di video ini kan ceritanya tutorial submit artikel, berarti kita memasukkan artikel. Nah, sebelum memasukkan artikel ya kita harus punya akun dulu. Nah, tombol register inilah yang memandu kita untuk kita punya akun di jurnal ini. Nah, kita ketikkan cara bikin username, ini sudah ada petunjuknya. Username must contain only lowercase letter, number, and hyphens. Berarti kan harus huruf kecil semua. Ya, ini tinggal isi saja dengan apa namanya? Dengan nama kamu sendiri gitu ya. Hurufnya kecil semua. Ini saya contohkan misalnya namanya Fatimah misalnya. Fatimah Anaya misal. Radin. Biar mudah nih ya. Passwordnya, nah passwordnya harus 6 karakter, ini bebas, bukan password yang apa namanya, bukan password Gmail atau apa, terserah kamu bikin password baru ya. Ini saya bikin password, kemudian ini juga repeat passwordnya, ulangi lagi password yang kamu buat. Nah, ini sudah. Kalau ada tombol validasi, berarti ikuti apa namanya, tulisan yang ada di sini, klikkan di sini, tinggal diikuti saja. Sudah, ikuti. Salutation ini biasanya kalau di jurnal nasional itu salutation itu kan salam pembuka sebetulnya, atau sebutan bisa, panggilan bisa, tergantung permintaan dari jurnal yang bersangkutan. Nah, kalau di jurnal ini dia mintanya panggilan, berarti Mister, Mrs. atau apa gitu ya. Kalau kamu laki-laki ya tulis Mister, kalau perempuan ya Mrs. atau ini Miss gitu ya. Ini panggilan saja. Ini saya tuliskan Miss saja karena perempuan. Nah, ini yang perlu diperhatikan, pengisian nama depan, kemudian nama tengah dan nama akhir.
Berarti kalau kamu namanya 3 suku kata seperti saya tadi contohkan, Fatimah, perlu diperhatikan ini Fatimah namanya ya. Nama tengahnya Fatimah, Anaya. Nah, di sini nama belakangnya Radin. Nah, ini penting karena di depannya huruf besar karena ini akan menyambung ke bawahnya yaitu tentang inisial nama. Jadi kalau misalnya Fatimah, Anaya, Radin, berarti ambil aja huruf depannya F, A, R. Berarti ini huruf besar semua. F, A, R. Nah, kalau kamu punya namanya satu nama saja di sini, nama keduanya kamu bisa tuliskan nama ayah kamu, ini bisa nama kakek kamu. Kalau misalnya kamu cuma 2, misalnya Fatimah, Anaya, bisa di belakangnya nama ayah juga atau nama kakek misalnya. Atau diulang, misalnya Fatimah, Anaya, di sininya nggak ada, berarti di ujungnya ini jadi Anaya lagi. Fatimah, Anaya, boleh seperti itu ya, kalau namanya tidak 3 suku kata. Saya lanjutkan, afiliasi itu adalah dari mana kamu berasal, tapi ini menunjukkan universitas. Misalnya gini, Simon Fisher University. Nah, ini tinggal diisi aja kamu universitas mana, universitas. Nah, ini tinggal dilengkapi saja. Kemudian signatur itu biasanya salam penutup, ucapan terima kasih, bisa diisi. Misalnya kalau saya biasanya mengisi wassalamualaikum saja, wassalamualaikum. Kenapa pakai wassalamualaikum? Karena kadang-kadang kalau saya mengirim artikel itu kadang bisa pagi, bisa siang, bisa sore, bisa malam. Jadi pada saat dengan kata kata ucapan yang umum, jadi tidak menunjukkan waktunya gitu. Kalau biasanya saya kalau mengisi di salutation juga, kalau tidak ada pilihan seperti ini, biasanya assalamualaikum, salam pembukanya ya signaturnya waalaikumsalam, gitu ya. Email, untuk email ya silahkan diisi dengan alamat email masing-masing, karena alamat email ini harus lengkap dan memang email yang aktif, karena nanti kamu punya pemberitahuan ke email kamu ya. Confirm email berarti alamat email kamu ya, diisi. Nah, untuk Orchid ID itu nanti di kolom deskripsi saya akan siapkan linknya, karena akan saya berikan video yang terpisah tentang bagaimana membuat Orchid ID. Jadi tidak saya jelaskan di sini. Kemudian yang untuk URL juga sama. URL ini di Jurnal Obsesi dia menginginkan Google Scholar ID. Nah, jadi gimana caranya membuat Google Scholar ID? Nah, kedua ini nanti Orchid ID dengan URL-nya saya akan kasih link di kolom deskripsi gimana cara buatnya. Kemudian font, isi nomor handphone kamu. Jelas nomor handphone aktif agar pengelola jurnal bisa mudah menghubungi kamu, bisa lewat WA, bisa lewat telepon, nomornya aktif. Kalau fax, nomor fax tidak punya, kamu bisa tulis nomor handphone, diulang lagi berapa nomor handphonenya. Mailing address berarti alamat surat menyurat. Nah, kalau rumah kamu pernah dikirimi surat atau misalnya ada paket dan pengantar paketnya itu mudah menemukan alamat kamu, gunakan alamat rumah. Kalau misalnya agak sulit alamat rumahnya dicapai oleh pos, kamu bisa ketikkan alamat prodi kamu di kampus kamu. Jadi alamat universitas kamu itu boleh juga. Nah, tapi ada resikonya kalau misalnya pakai alamat kampus, alamatnya tidak jelas, nama prodi, fakultas, alamat yang nggak jelas, nanti agak kesulitan juga. Jadi usahakan pilih pengisian alamat ini dengan jelas, yang bisa dijangkau, karena pengisian alamat ini nanti akan berguna untuk pengelola jurnal mengirimkan jurnal yang sudah dicetak. Jadi misalnya kamu mengirimkan artikel dan artikel itu sudah terbit, kemudian dicetak. Nah, pengelola jurnal akan mengirimkan versi cetaknya ke alamat kamu. Country ditulis ini Indonesia, ini mudah secara otomatis ketik aja IND.
lalu kamu ke bawah sekali nih ya, langsung Indonesia otomatis. Nah, kemudian pengisian biostatement. Biostatement ini diisi dengan gambaran siapa diri kamu. Misalnya kamu mahasiswa misalnya. Kalau saya biasanya kalau dulu masih kuliah saya nulisnya ya mahasiswa program studi. Nah, program studi apa? Fakultasnya fakultas apa? Nah, universitasnya universitas mana? Biasanya saya nulis gini biostatement. Biostatement itu nunjukin siapa diri kita gitu. Tapi yang umum-umum saja, bahwa kita adalah seorang mahasiswa, fakultasnya universitasnya. Kemudian confirmation, kasih ke tanda klik biar ada tanda checklist. Jadi nanti akan ada konfirmasi ke email bahwa akun kamu ini udah aktif apa belum. Nanti ada isi username dengan password. Nah, pada saat kita klik konfirmasi, ada di email itu nanti kalau kita lupa username dengan passwordnya kan udah tersimpan di inboxnya Gmail kita, di email kita. Jadi nggak usah khawatir kita akan kehilangan username dengan password di jurnal ini. Kemudian register as, S berarti ya. Kamu ini daftar ini sebagai apa? Sebagai reader, pembaca, atau author. Author itu penulis. Nah, baiknya kedua kotak ini diklik dua-duanya. Kamu bisa sebagai pembaca, juga bisa sebagai penulis. Kan siapa tahu nanti kamu punya artikel yang bagus dan ingin diterbitkan, ya berarti kamu harus klik dua-duanya nih. Jadi sebagai pembaca ya, sebagai author. Author itu sebagai penulis. Nah, setelah itu kita langsung register. Klik tombol register. Apabila kamu sudah klik tombol register, berarti otomatis kamu akan langsung terdaftar. Biasanya nanti konfirmasinya mendapatkan dari dari email ya. Nah, ini saya ngasih contoh yang tidak lengkap gambarannya. Pada saat nanti nggak lengkap, nanti akan muncul di sini. Misalnya saya ngetik password tadi salah, ya kan? Jadi password yang saya ketikkan salah, nggak sama atas dengan bawah, nih kan? Email address-nya nggak valid karena saya mengisinya kan tidak semua, gitu ya. Nah, ini nanti kalau ada kesalahan dalam pengisian, kamu nggak usah khawatir. Pada saat kamu klik register, nanti kalau misalnya ada yang salah, ini ada keterangan di sininya. Nah, tinggal kamu lengkapi yang salahnya itu apa, yang maunya apa. Nah, setelah dapat ini, kamu cek ke email. Nah, nanti akan dapat email pada saat kamu sudah klik send me a confirmation email, termasuk username dengan password ada di email. Nah, mudah sekali bukan? Berarti kalau kita ngisinya udah lengkap, berarti kita udah terdaftar ya. Kita kembali ke home-nya Jurnal Obsesi. Di home Jurnal Obsesi saya ingin lihat juga kalau open access sudah, ISSN sudah kita buktikan tadi, dua-duanya udah resmi. Kemudian tombol register sudah, saya sudah contohkan juga. Berikutnya kita lihat template ya. Template-nya bisa di-download nggak? Misalnya karena template ini adalah gambaran gimana penulisan kita. Jadi Jurnal Obsesi ini inginnya artikelnya seperti apa tulisannya ya. Oke, kita kembali ke sini. Nah, ini dia. Ini kan ada tombol download artikel. Nah, ini harusnya bisa di-download. Kita klik ya. Nah, kalau bisa di-download berarti harus Anda download berarti. Tuh, enak sekali bukan? Ini kita download dulu. Nanti kita bahas fungsi dari template ini seperti apa. Sudah terdownload, kita buka. Nah, kenapa saya selalu menyarankan kalau kamu ingin menulis suatu artikel, ciri-ciri yang 4 tadi harus online access, ada ISSN, ada tombol register, ada template. Ini adalah menunjukkan kalau template ini adalah panduan. Jadi kamu nggak asal-asalan. Contohnya ini dari mulai penulisan judul, kemudian nama penulis, abstrak, kata kunci, dan seterusnya. Ini adalah template. Ini kan mudah sekali kan? Kita ikuti saja sistematika yang sesuai dengan template ini. Kalau sesuai dengan template ini, lalu kita kirimkan, kemungkinan artikel kita untuk diterbitkan itu lebih besar. Karena kita mengikuti sistematika dan panduan yang diinginkan oleh mereka.
Contohnya ini nih. Ini kan pedoman penulisan artikel jurnal obsesi, jurnal pendidikan anak usia. Nah, ini kan judul. Nah, banyak yang mengisi mahasiswa itu, kamu tuh biasanya main blog aja nih ya. Biasanya kayak gini, lalu di delete. Saya sarankan enggak, jangan di delete. Mending kursornya di belakang, kamu hapus satu-satu. Jadi tidak merubah template secara keseluruhan. Nah, ini kan tinggal kamu hapus, lalu kamu ketikkan judul artikelnya. Ini udah sesuai nih judul artikel kamu nih. Jadi sudah sesuai berapa kata yang dimau, jenis hurufnya apa, kemudian spasinya berapa. Ini udah enak banget. Tapi jangan diblok seperti tadi. Saran saya adalah kursornya ya. Ini saya kembalikan dulu. Nah, ini kan dihapus manual lah ya, jangan langsung main blok. Biasanya ada template artikel tertentu, kalau kita main blok, kita langsung hapus, itu merubah ke bawahnya, semuanya jadi berubah. Saran saya enggak. Jadi kamu lakukan begini aja, hapus manual begini. Nah, tuliskan judul artikel yang kamu mau, yang udah ada. Ikuti petunjuk ini. Nama penulisnya gimana, ini ada petunjuk-petunjuknya nih. Nanti kalau udah selesai ininya, petunjuk-petunjuk ini tinggal hapus aja. Jangan lupa untuk di save ya. Oke, nah ini fungsinya template yang saya bilang. Kayak nulis abstrak, ini harus bagaimana jenis hurufnya, tebalnya, spasinya. Enak banget lah, kita tinggal ikuti sistematika ini terus sampai dengan bawah nih. Bagaimana nulis pendahuluannya, metodologinya, hasil dan pembahasan. Nah, ini kan udah ada petunjuk-petunjuknya. Ikuti petunjuk-petunjuk ini. Kalau kamu ngikutin petunjuk-petunjuk ini, saya pastikan artikel yang kamu tulis dan kamu kirim ke jurnal obsesi ini kemungkinan besar akan diterima. Oke, itu penjelasan dari template. Lalu saya mau kasih penjelasan tentang bagaimana download artikelnya dengan mudah. Kita close saja. Nah, kemudian, kalau misalnya kalian mencari artikel tentang jurnal pendidikan, tentang anak usia dini, kamu lihat isu, menu isu. Kamu klik. Nah, ini kan ada dua, current sama arsip. Biasanya kalau current itu adalah artikel-artikel yang terbaru. Kalau arsip itu berarti yang agak lama. Nah, kita klik aja yang terbaru karena kita ingin dapat artikel dari jurnal ini yang tahun terbaru. Nah, kalau kita klik, kita akan dibawa ke, ini dia, volume 4 nomor 2 tahun 2020 yang diterbitkan di volume 4 nomor 2 tahun 2020. Nah, ada dua caranya. Pada saat kita sudah tahu ini adalah artikel-artikelnya, ini kan bisa di-download nih. Ya. Dan ini banyak sekali. Nah, kamu bisa baca satu-satu mana yang menjadi interest kamu terhadap artikel atau skripsi yang sedang ditulis. Bisa diperhatikan mana tentang judul. Tapi kalau ini kebanyakan, misalnya, bingung, yang menarik yang menarik buat kamu tuh apa sih sebenarnya? Nah, itu kamu ambil ke atas, itu biasanya ada tombol search. Nah, ini dia. Kamu bisa pakai tombol search, kamu tulis di sini apa yang menjadi istilahnya yang menarik buat kamu. Misalnya pembelajaran atau misalnya pembelajaran matematika. Nah, tinggal enter. Nanti akan diarahkan ini dia, akan diarahkan ke artikel-artikel yang tentang matematik nih. Udah berapa banyak nih? Nah, ini pembelajaran matematik yang berkaitan dengan anak usia dini. Nah, misalnya ada yang kamu suka nih, dapat nih. Ya udah, tinggal klik di sini. Nah, ini kan ada abstrak, ada PDF. Kamu klik langsung PDF-nya. Nah, begitu langsung klik PDF-nya, itu akan diarahkan kepada artikel yang kita tuju. Ini ada abstraknya, ada kata kuncinya. Udah aja langsung download this PDF file. Langsung di-download proses.
Kalau sudah selesai, kita tinggal klik. Dapat satu artikel tentang pembelajaran matematik di anak usia dini. Penulisnya ini udah lengkap. Dapat satu artikel nih, terbitan terbaru malah 2020. Habis itu kita download. Nah, kita mau save di mana nih? Saya save di sini. Satu dapat artikel. Nah, pada saat misalnya kamu udah dapat satu artikel ini, nah kamu ingin menambah jumlah artikel tentang pembelajaran matematik di anak usia dini juga. Selain yang tadi, yang banyak yang tadi kan kita sudah punya beberapa tuh. Nah, ini dia judul-judul ini. Kamu juga bisa mengembangkan dari artikel yang sudah ada. Nah, ini misalnya saya punya satu nih. Nah, ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Kalau saya punya satu artikel, ingin mengembangkan artikel ini, jumlahnya dengan kajiannya, ya langsung aja saya ambil ke daftar pustakanya. Nah, ini dia. Lalu saya cari yang sumbernya jurnal. Nah, ciri untuk melihat dia sumbernya jurnal di daftar pustaka itu ada tulisan journal of. Kalau ada journal of itu berarti itu udah artikel dari jurnal, gitu ya. Nah, misalnya ini nih, Journal of, nah ini dia, Journal of Early Childhood Education Research, berarti ini sumbernya dari jurnal anak usia dini, penelitian anak usia dini. Kemudian nanti yang di bawahnya ada lagi, misalnya jurnal, nah ini dia, Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, nah ini dia. Nah, ini sumbernya dari jurnal. Kalau saya biasanya kalau sudah dapat seperti ini nih, Journal of Early Childhood Education Research, udah gampang, kopikan aja ini judulnya nih. Judul ini di copy, kamu buka di tab yang baru, di googling lagi, pastekan, enter, langsung dapat nih ya. Klik, tinggal kita download full PDF-nya. Tuh, dapat lagi 2. Jadi dari satu artikel itu berarti saya bisa berkembang dari jadi 2. Ya, tergantung di daftar pustaka itu ada berapa dari jurnalnya. Saya tinggal kopikan judulnya, lalu masukkan ke kolom pencarian Google, enter, langsung dapat nih artikelnya. Dari satu artikel jadi 2 artikel. Nah, kemudian mau saya kembangkan lagi ya, di sini saya ambil lagi daftar pustakanya nih. Nih, cari yang journal of. Mana jurnal? Nah, ini dia, Journal of Mathematics Education. Caranya gimana? Copy aja judulnya nih. Judul dari sini nih. Nah, kopikan, masuk ke kolom pencarian Google lagi, lalu lakukan hal yang sama. Jadi dari satu artikel berkembang jadi bisa 3 artikel, 5 artikel, 15 artikel, dan seterusnya. Nah, itu yang biasa saya lakukan. Oke, kalau misalnya sampai sini dulu ada yang ingin ditanyakan, masih ada yang bingung, kalian bisa ketik di kolom komentar. Kemudian kasih tombol like dan share buat teman-teman kamu yang memang membutuhkan. Jangan lupa untuk komen-komen dan subscribe ya. Nah, kemudian terakhir saya akan menjelaskan bagaimana caranya submit artikel. Nah, ini saya tutup dulu. Kalau tadi saya sudah menjelaskan ciri-ciri jurnal yang baik itu seperti apa. Saya sudah tunjukkan bukti-buktinya, udah oke. Kemudian saya sudah tunjukkan juga bagaimana daftar register untuk punya akun di jurnal tersebut. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara mencari dan downloadnya sudah. Nah, sekarang kalau kamu punya artikel, nah kalau kamu punya artikel tuh gimana caranya? Nah, kalau kamu punya artikel, berarti kamu harus mengirimkan lewat online. Nah, ini login. Nah, tadi kan kamu register kalau kamu belum punya akun. Tapi kalau sudah punya akun dan ada di email, berarti kamu tinggal login aja. Nah, tinggal login. Begitu login, nah nanti kan kamu udah punya username dengan password kan? Nah, ini tinggal login.
Nah, ini saya udah punya akun di sini. Saya login. Nah, begitu login, nanti akan muncul seperti ini. Tadi kan kamu menceklis kolom author, berarti penulis. Lalu satu lagi kamu menceklis reader. Reader itu pembaca, berarti pembaca dan penulis. Nah, kalau tampilan yang saya ini adalah author dan reviewer. Nah, berarti saya itu penulis iya dan reviewer iya. Reviewer itu adalah saya yang mereview artikel. Saya salah satu yang mereview kalau misalnya ada mahasiswi yang menulis artikel, kemudian dikirim ke jurnal obsesi. Nah, itu artikel itu sebelum publish itu saya review dulu. Jadi saya penilai artikel apa layak untuk diterbitkan di jurnal obsesi atau tidak. Nah, itu reviewer. Nah, untuk jadi reviewer itu ada syarat-syarat tertentu. Itu ada S2, ada S3. Nah, nanti kalau kamu ingin jadi reviewer ya kamu harus selesaikan S2-nya dan juga S3 ya. Tapi masih sebagai mahasiswa itu sebagai author. Nah, kalau mau ngirim artikel berarti kamu masuknya ke sini. New submission. Ini itu adalah pengiriman artikel. Klik yang di sini. Nah, starting the submission. Artinya starting the submission itu adalah memulai untuk memasukkan artikel. Nah, ini tahapannya itu ada 5. Jadi tidak mudah. Biasanya kalau misalnya kamu ingin lulus di 6 bulan ke depan ya harusnya sudah publish 6 bulan sebelumnya. Pokoknya selama kamu jadi mahasiswa itu harus sudah minimal publish 1 kali gitu ya. Makanya saya menyarankan di video saya sebelumnya kamu harus tonton itu tentang nasihat untuk mahasiswi. Nah, di nasihat untuk mahasiswi itu ada tahapan kalau kamu pengen lulus tepat waktu itu salah satunya adalah menerbitkan 1 artikel selama jadi mahasiswa. Gitu loh. Selama menjadi mahasiswa itu udah terbit 1 artikel. Nah, ini tahapannya. Jadi yang pertama itu adalah starting the submission, memulai, lalu upload submission. Kita bisa upload artikel kalau artikelnya sudah beres. Nah, artikel yang kita buat itu dari mana? Yang tadi dari template. Sesuaikan dengan template yang jurnal ini mau. Enter metadata biasanya kata kunci, abstrak, daftar pustaka. Nah, biasanya kalau misalnya kamu pengen bagus, bikin kajian pustaka di bab 2-nya dan di daftar pustaka yang di akhir itu gunakan aplikasi Mendeley. Nanti saya akan cantumkan tutorial bagaimana yang Mendeley di kolom deskripsi. Kemudian upload supplementary files ini biasanya instrumen-instrumen tambahan kalau ada, kalau nggak ada bisa dilewat. Dan yang kelima adalah konfirmasi. Nah, ini tahapannya. Nah, kemudian yang harus kamu isi adalah sectionnya. Yang pertama, kita klik di sini. Apa yang kita ingin terbitkan ya sebagai artikel. Berarti artikel yang kita pilih karena kita akan mengirimkan artikel. Nah, kemudian ini di checklist. Ini menunjukkan bahwa artikel yang kita tulis itu belum pernah diterbitkan dimanapun. Ingat, ini selalu saya garis bawahi, kalau kamu punya 1 artikel, 1 judul, itu jangan dikirimkan ke berbagai jurnal yang berbeda. Karena itu ada yang disebut dengan plagiat. Jadi kalau punya 1 artikel, kirimkan dulu ke jurnal yang satu. Kalau dia diterima, alhamdulillah. Kalau tidak diterima, tunggu sampai dulu ditolak. Jadi kamu jangan mengirimkan 1 artikel ke beberapa jurnal dan berharap di salah satu jurnal itu diterima. Nah, kalau misalnya salah satu ditolak, salah satu diterima ya nggak ada masalah. Tapi gimana pada saat artikel itu diterima di dua-duanya? Itu bahaya tuh. Itu nanti jadi auto plagiat. Karena kamu udah menceklis di sini bahwa artikel yang kamu kirimkan itu belum pernah dikirim atau dipublish dimanapun. Di sini adalah filenya harus Microsoft Word. Ini di checklist. Kalau misalnya ada URL-nya juga bisa tambahkan, checklist juga. Nah, ini adalah template, sistematikanya sesuai dengan yang dimau. Berarti kita harus sudah checklist. Nah, itu fungsinya template itu yang tadi. Kemudian ini the text address, the listed bibliography. Kemudian ini jelas penulisnya dan lain sebagainya. Udah mengikuti juga tentang petunjuk pengisian tentang penulis. Kemudian ini juga bersedia untuk dinilai, tapi tidak tahu reviewernya siapa. Nah, misalnya contoh tadi kan saya masuk di akun saya sebagai reviewer. Nah, pada saat saya sebagai reviewer, saya menilai artikel yang dikirimkan.
Nah, itu nama saya tidak akan muncul di mereka. Jadi mereka tidak tahu bahwa yang mereview artikel itu adalah saya gitu loh. Jadi blind reviewer. Jadi kalau kamu ngirimin artikel ke sini, kamu nggak tahu yang menilai itu siapa. Oh, ternyata di sini ada keterangan artikel check for similarity below. Nah, berarti jurnal obsesi ini hanya akan menerima artikel yang cek plagiatnya di bawah 20%. Wow, lumayan berat ya. Karena biasanya artikel yang standar itu biasanya di bawah 25%, tapi ini di bawah 20%. Ini luar biasa. Karena dia sudah Sinta 2. Nah, ini adalah urutan urutan akreditasi. Ya wajar kalau jurnal obsesi menginginkan dia plagiatnya di bawah 20% karena memang ini ranking kedua di akreditasi. Jadi perlu kamu tahu bahwa urutan akreditasi itu dari Sinta 1 sampai Sinta 6. Nah, kalau ini kan Sinta 1, Sinta 2. Berarti jurnal obsesi Sinta 2 ini berarti akreditasi berarti peringkat kedua. Berarti kan ini hebat banget gitu. Udah bagus banget gitu. Nah, ini juga di checklist. Nah, untuk cek plagiat ini bisa online, bisa bisa minta tolong kepada pengelola jurnal untuk dicekkan plagiatnya, atau kamu ngirimkan ke sini nanti akan dibalas oleh pengelola jurnal. Kalau plagiat kamu di atas 20% biasanya dikembalikan. Gitu. Jadi jangan khawatir ya, akan dikembalikan. Tapi kalau nggak pengen dikembalikan, kamu cek dulu. Nah, itu ada di ebook saya. Nah, itu saya bagikan ebook gratis buat kamu yang nonton video ini. Klik link yang di kolom deskripsi. Itu ada link ebook gratis tentang ini. Kemudian saya lanjutkan. Ini juga kita harus checklist. Berarti penulis sudah setuju dengan situasi dan kondisi copyright notice. Jadi sudah mengizinkan lah ya. Kemudian enter text option. Biasanya ini comment for editor. Biasanya saya menuliskan kata-kata mohon di review, dan saya sudah mengirimkan artikel sesuai dengan sistematika yang dimau. Misalnya gini, kepada yang terhormat editor jurnal obsesi. Saya biasanya begini, saya sudah mengirimkan artikel saya sesuai dengan template artikel jurnal obsesi. Mohon untuk direview dan dinilai. Terima kasih. Nah, biasanya saya nulis gini aja. Jadi saya memberitahu kepada editor jurnal obsesi kalau saya sudah mengirimkan artikel dan artikel yang saya buat itu sudah mengikuti template artikel jurnal obsesi. Jadi tolong direview dan dinilai. Terima kasih. Ini save dan continue. Jadi kalau udah beres ini save dan continue. Nah, pada saat save dan continue kita akan masuk ke tahap berikutnya, upload submission. Kalau upload submission berarti, nah ini dia, choose file, berarti kamu sudah punya artikel yang akan dikirim sesuai dengan template yang dibuat. Nah, karena saya belum punya, jadi kita nggak bisa melanjutkan untuk submit artikel ini. Nanti kalau sudah punya tinggal choose file, Anda pilih filenya di mana, langsung upload, lalu save and continue lagi. Nanti akan masuk ke nomor 3, enter metadata. Enter metadata itu mintanya isinya biasanya judul, abstrak, dengan daftar pustaka. Nah, itu kan sudah ada di artikel, tinggal copy paste saja. Langkah keempat adalah upload sementara file. Itu kalau misalnya ada instrumen tambahan, itu di-upload, kalau enggak bisa dilewat, tinggal konfirmasi. Nah, jadi tahapan yang berikutnya yang 3, 4, 5 ini sangat mudah setelah ini dia artikelnya sudah beres. Barangkali demikian yang bisa saya jelaskan tentang submit artikel. Tutorial submit artikel di jurnal ilmiah part 2, yang bagian satunya judulnya adalah cara mudah download artikel. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.